Mari kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 27. Dalam pasal 9 ayat 27, tertulis, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya." Berapa kali dia akan menyatakan diri? Sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Untuk tujuan apa? Firman-Nya, dia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan. Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menyelamatkan umat manusia yang ditakdirkan untuk mati setelah makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dalam Yohanes pasal 6, Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan apa yang akan dia lakukan pada akhir zaman? Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Lalu, mengapa dia harus datang untuk kedua kalinya? Jika peraturan perjanjian baru, yang ditetapkan melalui daging dan darah anak manusia, tetap ada sampai sekarang, apakah dia perlu datang untuk kedua kalinya? Tidak perlu. Akan tetapi, Tuhan telah menubuatkan bahwa kebenaran kehidupan pada akhirnya akan hilang dan dihancurkan oleh iblis, setan. Jadi, Tuhan berulang kali menekankan dalam Galatia pasal 1, mengatakan, tidak ada Injil lain. Jangan menerima apapun selain apa yang telah kami sampaikan kepadamu. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, janganlah kamu menerima apapun selain apa yang telah kami beritakan kepadamu. Kita juga dapat menemukan hal ini ditekankan dalam Daniel pasal 7 dan juga Wahyu pasal 22. Sayangnya, sekitar abad keempat, doktrin agama Dewa Matahari, yang bukanlah ketetapan atau hukum kebenaran yang ditetapkan Tuhan, mulai diperkenalkan seolah-olah itu adalah kebenaran agama Kristen. Hari Sabat dihapuskan, Paskah dihapuskan, Hari Raya Pondok Daun dihapuskan. Semua peraturan dan hukum kebenaran perjanjian baru yang ditetapkan oleh Tuhan dihancurkan sepenuhnya. Sejak itu, jangka waktu panjang sekitar 1.600 tahun telah berlalu. Kita harus makan mana kehidupan rohani untuk bertahan hidup. Meskipun Tuhan dengan jelas mengingatkan kita, dengan berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga." Kita menemukan diri kita dalam situasi di mana-mana sorgawi, roti hidup telah terhenti. Ketika Tuhan memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes, dia berkata, "Barang siapa menang dan bertahan dalam iman, aku akan memberikan mana yang tersembunyi, bahkan nama baru." Mari kita lihat pasal 2 ayat 16. Wahyu pasal 2 ayat 16. "Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan, apa? Dari mana yang tersembunyi? Apalagi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Apa yang tertulis di atasnya? Yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya." Dalam pasal 2 ayat 17, apa yang disembunyikan yang dia janjikan untuk diberikan kepada orang yang menang? Dia berjanji untuk memberikan mana yang tersembunyi. Siapa yang memberi mana? Kepadanya kuberikan firman-Nya. Yesus Kristus, yang adalah kenyataan mana, berkata, "Makanlah dagingku dan minumlah darahku. Maka kamu akan memiliki kehidupan. Kamu akan memiliki hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan kamu pada akhir zaman."